nggak mungkin bisa P21 itu ketika dipakai pasal-pasal yang memang nggak relevan dengan persoalan ijazah. Tidak bisa sebuah mentersangkakan kasus pidana ITE lalu cari informasi sembarangan. Harus dari TKP atau lokus delikti yang benar-benar terjadi gitu loh. Misalnya contohnya begini, kalau memang mereka ini Tifa dan Roy itu dituduh mengubah-ubah informasi elektronik milik Pak Jokowi, maka yang harus ditunjukkan informasi elektroniknya, alat buktinya juga milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus berubah. Dalam konteks ini bukan yang namanya ijazah analog. Bukan. Iya. Informasi elektronik. Karena ITE itu yang dibuat untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik. Kalau ini nanti sampai di P21, padahal sudah kita ingatkan. Dan nanti menjadi banyak ribut atau kontroversinya besar, jangan-jangan itu untuk pengalihan isu. Iya. Bahwa masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja dengan ekonomi yang sedang dengan dolar yang nggak turun-turun ini kan, ataupun juga harga-harga barang-barang naik, lalu orang dialihkan isunya dengan misalnya penahanan Roy dan Tifa misalnya, atau diadilinya mereka, itu pasti jadi isu yang menarik. Makanya Pak Prabowo tolong jangan sampai kasus ini seolah-olah menjadi pengalihan isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Karena di depan saya ada the one and the only Prof. Henry Subiakto. Makanya saya tidak keras-keras gebraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Judulnya pun sudah menggoda ini. Jadi ini judul dari Prof. Henry, nggak masuk akal P21 polisi dalam tekanan dan pesanan ya. Jadi Prof beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu tiba-tiba Direktur Direskrimum ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya ditanya seorang wartawan, padahal press conference-nya soal lain. Ya. Di ujung ditanya bagaimana kabar P21-nya kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dia mengatakan dengan kalimat yang sebenarnya tidak bilang P21. Kalimatnya persisnya begini nih, saya bacakan. Persis kalimatnya itu adalah, coba saya pernah mendapatkan dari Roy Suryo transkripnya. Nah persisnya begini, alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Tidak ada kata-kata P21, tapi tiba-tiba semua berita mengatakan P21. Jadi diglorifikasi, termasuk oleh saya, karena di depan Prof. Henry saya mengatakan para pendukung Jokowi ya, karena biasanya termul kan, tapi para pendukung Jokowi yang kemudian menggelar press conference. Materi press conference-nya adalah kalau dia bukan korban, maka tempatkanlah dia sebagai korban. Tapi kalau dia tersangka, maka tahanlah dia, kira-kira gitu. Dia disertai provokasi untuk menahan tersangka. Nah, saya ingin komentar dikaitkan dengan judul ini. Apa yang Prof. Henry ingin sampaikan dengan gak masuk akal P21 itu? Ini dulu kita bahas. Ya,
Pertama, bagi kita yang mempelajari hukum, terutama kalau saya terkait dengan Undang-Undang ITE, ini kan boleh dikatakan Roy dan Dr. Tifa kan memang salah satunya dia ditersangkakan dengan Undang-Undang ITE. Walaupun ada yang diubah ya. Karena pasal 27A kayaknya di sprindik yang terakhir itu tidak muncul, tapi yang pakai KUHP baru yang begitu. Tapi pasal-pasal beratnya kan masih yang pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1, kemudian pasal 35 itu masih itu kan. Nah, sekarang ini kalau dikatakan P21 ini P21 yang mana nih? Gitu. Karena kita tahu bahwa yang namanya sprindik, kemudian yang namanya P21 ataupun juga P20 atau P19 itu lebih kepada kasusnya, peristiwanya, bukan orang per orang, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong tentang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal yang dipakai, ini kan pasal ini merupakan pasal yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan persoalan ijazah palsu atau tidak. Oke. Padahal ini kan problematikanya adalah persoalan ijazah. Identitas Pak Jokowi ini benar atau tidak. Kalau dia memang benar, tidak palsu, maka Roy dan Tifa atau yang lain-lain itu bisa dikenakan pencemaran nama baik. Karena awalnya kan itu, ya kan, pencemaran nama baik karena apa? Karena dia menyampaikan, mendistribusikan informasi-informasi yang sebenarnya bukan fakta begitu kan, dan itu menyerang kehormatannya Pak Jokowi. Karena orang yang konon lulus, benar-benar lulus dari UGM, punya ijazah kok disebut tidak lulus. Itu kan berarti kan menyerang kehormatan Pak Jokowi. Kalau itu yang dikenakan dan P21-nya pada pasal itu, maka bagaimana dikatakan P21 kalau kelulusan Pak Jokowi dalam artian faktanya ijazahnya juga belum ditunjukkan dan belum ada kebenaran, belum ada kepastian hukum secara hukum ya, secara di pengadilan kan belum ada. Itu satu. Jadi untuk P21 pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik pun masih diragukan, walaupun itu make sense. Make sense dalam artian memang layak kalau itu dimasukkan ke dalam pengadilan gitu ya, karena memang bisa aja mana yang benar mana yang tidak, itu apakah Pak Jokowi, apakah itu pihaknya Dr. Tifa dan Roy dan sebagainya, itu make sense. Tapi yang tidak make sense, yang semakin jauh dari, saya katakan bahwa nggak mungkin bisa P21 itu ketika dipakai pasal-pasal yang memang nggak relevan dengan persoalan ijazah, yaitu pasal 32, pasal 35, termasuk pasal 28 ayat 2. Kita ngomong pasal 32 dan 35 dulu deh. Pasal 32 dan 35 itu kalau dalam Undang-Undang ITE disebut sebagai computer crime. Dia kejahatan terhadap komputer, gitu loh. Kejahatan terhadap informasi elektronik. Karena seolah-olah Tifa dan Roy atau dan teman-temannya itu dianggap melakukan perbuatan yang tidak berhak dengan cara mengubah-ubah informasi elektronik. Menambah, mengurangi, kan begitu. Itu pasal 32 kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah informasi yang mana yang diubah-ubah? Milik siapa yang diubah-ubah? Logikanya karena yang melaporkan adalah Pak Jokowi, berarti harusnya kan ini informasi elektronik miliknya Pak Jokowi. Ya, miliknya Pak Jokowi. Pertanyaannya sekarang kepada Bang Refli, Bung Refli, pernah tidak HP-nya Pak Jokowi atau perangkatnya Pak Jokowi itu disita kemudian diperlihatkan oleh penyidik, atau ada informasi elektronik yang memang itu betul-betul berasal dari HP atau laptop atau perangkatnya Pak Jokowi yang diubah-ubah? Itu alat buktinya harus itu. Gitu loh. Alat bukti kalau ada pasal 32 itu masuk, maka harus alat buktinya adalah informasi elektronik yang diubah-ubah oleh Dr. Tifa dan Roy, dan itu berasal dari yang melaporkan, kan begitu kan? Logikanya kan begitu. Kalau tidak, ini punyanya siapa? Kan begitu. Punya siapa? Karena yang di pasal 32 itu kan yang larangannya kan mengubah-ubah informasi elektronik milik seseorang, orang lain gitu kan, milik orang lain. Ya, jadi kalau dibacakan mungkin Mas, saya mau bacakan. Dibacakan pasal 32 ayat 1.
Pasalnya tadi udah disampaikan ya? Di grup ya? Ya. Oke. Bentar, ini agak lambat anunya nih loading karena kebanyakan. Atau saya yang baca aja. Saya ada ini. Boleh silakan. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Orang lainnya siapa? Ya. Ya yang ngelapor ya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya gitu kan? Ya. Atau ada yang ngelapor yang lain. Iya, Begitu. milik dia ya berarti. Iya, milik dia. Iya. Kan gitu loh. Nah itu yang jadi alat bukti itu. Sekarang persoalannya adalah sudah ada nggak alat bukti informasi elektronik yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa ada yang diubah. Diubah, kemudian nanti berubahnya seperti apa dan pelakunya mengubah itu adalah Roy dan Tifa dan itu harus juga dibenarkan oleh ahli, saksi ahli yang memeriksa digital forensik dari perubahan-perubahan itu karena itu perubahan itu ada jejak digitalnya gitu loh, katakanlah yang berubah apanya. Biasanya kan yang namanya informasi elektronik itu integritasnya dijaga, originalitasnya dijaga gitu kan, kemudian availabilitasnya dijaga. Nah persoalannya adalah sudah enggak itu, tidak bisa sebuah mentersangkakan kasus pidana ITE lalu cari informasi sembarangan. Harus dari TKP atau lokus delikti yang benar-benar terjadi gitu loh. Misalnya contohnya begini, kalau memang mereka ini Tifa dan Roy itu dituduh mengubah-ubah informasi elektronik milik Pak Jokowi, maka yang harus ditunjukkan informasi elektroniknya, alat buktinya juga milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Milik Pak Jokowi. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus informasi elektronik. Dan itu harus berubah. Dalam konteks ini bukan yang namanya ijazah analog. Bukan. Iya. Informasi elektronik. Karena ITE itu memang dibuat untuk melindungi informasi elektronik dan sistem elektronik. Iya. Dan perbuatan hukumnya juga menggunakan perbuatan hukum baru yang menggunakan komputer dan jaringan komputer gitu loh. Jadi itu komputer, semua jaringan komputer termasuk handphone gitu ya. Termasuk handphone. Itu nanti semua perbuatan hukum itu akan kelihatan di dalam katakanlah kalau dilihat dari digital forensiknya, kalau ada pakai laboratorium digital begitu misalnya yang punyanya Polri begitu, itu akan kelihatan. Dan harus ada ahlinya yang ikut memeriksanya begitu. Bahwa ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan dari informasi A kemudian menjadi C atau menjadi apa gitu. Kalau tidak pernah memeriksa miliknya Pak Jokowi, bagaimana tahu? Itu sama saja dengan sebuah TKP pidana yang terjadi di Kebonjeruk, ya kan? Tapi yang diperiksa di Bogor di tempat saya sana di Sentul Bogor gitu loh. Itu berarti apa? Saya katakan kalau seperti itu tidak valid, bahkan bisa manipulatif. Itu. Karena apa? Karena memang ya ini kekarakteristikan dari informasi elektronik itu kan kalau istilahnya Mas Refli kan easily modified, mudah sekali dimodifikasi. Iya. Easily duplicated. Informasi elektronik itu mudah sekali diduplikasi. Dan easily manipulated dan mudah sekali dimanipulasi. Makanya ya harus yang asli. Iya. Kalau dia udah berubah dari originalitasnya, berubah dari integritasnya, kesatuannya udah dipotong-potong misalnya begitu. Berarti kan itu sudah tadi karena bisa orang lain yang merubah. Disitulah makanya yang harus diteliti adalah informasi elektronik milik orang lain yang berkaitan tadi, TKP-nya. Kalau bukan itu berarti tadi sama aja dengan pembunuhan di Kebonjeruk yang diteliti di Bogor. Iya. Itu nggak nyambung itu. Ini menarik, Prof. Ini jarang terungkap di publik ya. Mungkin karena saya lalai juga. Ya itu karena gini. Kita tahu ya kalau namanya ada kejahatan pidana kan selalu TKP itu disterilkan, kasih polis lain. Polisinya nggak sembarangan yang bisa masuk di situ. Kalaupun mau memindahkan alat, memindahkan barang-barang di situ pun pakai sarung tangan supaya sidik jari tidak berubah.
betapa alat bukti itu penting sekali dan harus original, gitu kan di situ. Iya, iya. Begitu pula di dunia ITE sama. Source-nya harus jelas itu. Source-nya harus jelas. Kalau memang yang lapor adalah Pak Jokowi, maka source-nya yang diubah-ubah itu miliknya Pak Jokowi. Iya. Maka informasi Bukan elektronik yang punyanya mana? Dian Sandi. Bukan miliknya. Kalau yang lapor Dian Sandi dan itu bisa saja milik Dian Iya. Sandi boleh. Tapi kemudian diteliti juga punyanya Dian Sandi. Iya. Tapi itu informasi elektroniknya Dian Sandi itu bukan. Iya. Kan gitu kan? Bisa jadi dia cuma Kalau dapat dia juga. hanya ngupload itu bukan Iya. bukan berarti dia punya informasi Iya. elektronik milik Iya. dia. Iya. Saya juga Iya. bisa ngupload Iya, 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 apa saja Iya, begitu iya. loh. Maka informasi elektronik yang dimiliki itu adalah dia adalah properti dia yang Iya. kemudian integritasnya, kemudian originalitasnya, availabilitasnya itu dijaga oleh undang-undang, nggak boleh Iya. diintervensi orang, diubah-ubah orang. Mas, misalnya kemarin saya contohkan, Tifa sedang bikin doktor, sedang Iya. mau maju doktor. Iya. Maka dia punya informasi elektronik namanya disertasi. Iya. Disertasi dia itu properti dia. Tidak boleh ada orang tiba-tiba masuk ke nyolong, ngerubah, ngambil, iya, iya. atau kemudian mengaku bahwa ini milik dia. Atau diubah-ubah diubah diedit lalu kemudian di dia. Nah itu kalau seperti itu, kemudian ada bukti elektronik perangkatnya Bu Tifa diteliti. Perubahan-perubahannya itu terjadi dan ada secara digital forensik benar, itu baru namanya pasal 32 kena Ayat ataupun 1. pasal Iya. 32 ayat 1 Iya. ataupun pasal 3 Pasal 35 nanti dulu. Iya, pasal 32 ayat 1 dulu. Karena kalau ayat 2 Iya, lain lagi, iya, lain itu lagi. doxing gitu. Ya, jadi pasal 32 ayat 1 ya kita bacakan lagi Ya. saudara sekalian, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ya. Dengan sengaja dan tanpa hak. Bisa jadi dengan hak ada juga berarti kan? Iya. Atau melawan hukum, ya, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Iya, Ya, iya. saya potong dulu. Iya. Tanpa hak itu Tanpa, berarti iya. dia melanggar hukum Iya. dan itu bukan miliknya. Iya. Karena kalau milik saya kan saya berhak. Berhak. Mengubah-ubah juga berhak. Iya. Dokter Tifa mengubah miliknya sendiri berhak. Ya begitu. Iya. Roy juga begitu. Iya. Tapi dikatakan tanpa hak karena bukan miliknya. Iya. Dan itu memang tidak boleh karena Iya. melanggar hukum. Iya. Persoalannya adalah apa yang dia lakukan. Bukti apa bahwa dia melanggar hukum? Kalau hanya melakukan analisis kepada gambar yang bukan milik seseorang dengan yang sudah Iya, di-password dan iya. sebagainya, tapi ada di media sosial, Iya. itu semua orang boleh. Boleh. Iya. Semua orang boleh, tidak ada larangan dalam hukum gitu loh. Iya. Makanya itu tanpa haknya menjadi tidak masuk unsur itu tanpa hak. Iya. Belum lagi mengenai mengubah-ubah dan Ya. sebagainya. Oke, gitu. jadi jelas ya ngawur mengenakan pasal ini terhadap fenomena Dr. Tifa dan Roy Suryo itu ngawur sebenarnya ya. Sebenarnya itu tidak tepat dan itu keliru karena itu ini pasal untuk melindungi informasi elektronik milik orang yang disimpan gitu Iya. kan, diproteksi, dan itu hukum juga melarang orang untuk masuk situ. Beda dengan yang ada udah diupload di Iya, Twitter. media Kalau sosial. Dian Sandi kan diupload di Twitter Iya, gitu loh. iya. Jadi ini pasal ini dipaksakan dan pasal ini tidak tepat. Oke. Makanya saya katakan kalau kemudian ini dikatakan P21, ini berarti satu, polisinya sudah tidak paham. Yang kedua, kejaksaan juga ngawur kalau sampai dia juga Iya, oke. membenarkan ini. Oke, Gitu. oke. Good point ya. Jadi yang jelas bahwa tidak ada dokumen elektronik apapun yang diubah dan dirusak ya, ditambah dikurangi oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo. Iya. Sebenarnya yang spesifik itu milik Pak Jokowi. Nah, Jokowi. Sebagai pelapor, Makanya gitu. sebenarnya proses ini juga meloncat. Iya. Proses ini zalim ini. Tifa, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, bahkan dulu sama Resmond dan sebagainya, Iya. udah belum ditersangkakan. Iya. Ditersangkakan, tapi tidak pakai alat bukti tadi, alat bukti Iya. yang berasal dari punyanya Pak Jokowi, Iya. informasi elektronik. Alat buktinya tidak ada informasi elektronik, tapi Iya. hanya kesaksian, Iya. kesaksi ahli. Padahal kita tahu di era sekarang ini banyak ahli itu Iya.
disiapkan Iya, gitu loh, iya, dan, iya. dan dibayar gitu ya. Iya. Itu untuk membenarkan sebuah kasus. Nah, itu saya kan banyak menangani atau menjadi ahli di banyak kasus ITE, yaitu ketemu sama teman-teman yang biasa jadi ahli yang untuk pembenar dari kasus-kasus seperti itu. Jadi ini berbeda. Kekuatan di Undang-Undang ITE, kasus ITE itu harus bukti elektronik ini yang katakanlah alat buktinya itu ya informasi elektronik ini yang valid gitu loh. Lagian juga ya, misalnya kan kalau kita bilang merusak dan lain sebagainya, berarti kan dari sumber aslinya itu sudah berubah gitu ya. Jadi rusak. Jadi rusak. Berubah. Kalau ini ya dokumen Dian Sandi masih bisa kita temukan. Dan itu bukan sebenarnya kan ya memang ketika diupload jadi informasi elektronik, tapi kan ijazahnya itu kan bukan informasi elektronik, itu foto yang diupload atau didigitalkan, tapi fotonya kan tetap aja asli dari yang difoto juga tidak berubah. Kan gitu. Kita tidak bisa mengatakan sudah ada perubahan yang merugikan ya kan pemilik informasi elektronik tersebut. Jadi mendapatkan penjelasan ini memang ngawur, dan ini ancaman hukumannya nggak main-main, 8 tahun penjara. 8 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Coba bayangkan. Makanya jangan asal comot alat buktinya. Jadi dan atau ya, jadi bisa kumulatif, bisa alternatif ini, bayangkan. Itu 2 miliar rupiah uangnya siapa? karena memang itu sebenarnya kan memang untuk melindungi ekonomi digital, melindungi property right gitu ya, yang di era sekarang ini semua orang itu kan selalu punya data pribadi yang ada di digitalnya, properti yang berupa digital itu kan, itu yang dilindungi, bukan sesuatu yang terkait dengan analisis politik dan sebagainya. Ya, dan lagian juga kalau kita bicara apa kerugian yang dialami kan nggak jelas kan gitu. Oke, nah. Pasal 35 saya mau bacakan. Jadi kita bergerak pasal 32 dan pasal 35. Pasal 35 ini setelah perubahan surat terakhir 30 Maret tetap eksis. Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sama melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini sebaliknya. Iya. Kalau yang tadi yang otentik punya orang lain, lalu dia rusak, diubah-ubah sehingga rusak. Kalau ini sebaliknya, informasi itu tidak otentik, tiba-tiba dia manipulasi sedemikian rupa agar tampak otentik. Atau dimanipulasi atau diubah-ubah, setelah diubah-ubah dan dimanipulasi itu seolah-olah otentik gitu loh. Seolah-olah otentik dan itu tentu saja otentik itu menguntungkan menguntungkan orang dirinya, yang mengubah-ubah itu. Untuk nipu lah kira-kira gitu. Karena memang pasal ini sebenarnya dipakai untuk tadi pelaku-pelaku hacker yang memanipulasi password orang, dia bisa password orang seolah-olah passwordnya ini asli, untuk lalu untuk nipu, membobol begitu. Gitu. Nah itu yang ditipu pun tidak selalu orang, teknologi pun bisa ditipu. Jadi pasal 35 ini bisa dipakai untuk memanipulasi yang korbannya itu sistem teknologi, tidak hanya manusia gitu. Tapi nggak nyambung dengan apa yang terjadi dengan kasusnya Tifa. Lagi-lagi kalau ditanya alat buktinya yang mana, adakah informasi elektronik yang dimanipulasi itu yang mana, miliknya siapa, kan begitu. Lalu menjadi seolah-olah otentik itu apa perubahannya dan bagaimana disebut sebagai seolah-olah otentik untuk apa? Kalau itu tidak bisa terjawab dan tidak ada alat buktinya, lagi-lagi itu boleh dikatakan berbau manipulatif. Karena itu alat buktinya lemah. Jadi yang memanipulasi ini penyidik. Harusnya makanya itu karena pemahaman pasal atau mungkin polisi karena itu tadi ada mengikuti pesanan Karena saya ini terus terang banyak sekali saya terlibat dengan kasus ITE. Itu kalau sudah namanya sebuah kasus itu dipesan itu biasanya lalu terburu-buru mentersangkakan, lalu mencoba untuk menggunakan pasal-pasal berat supaya bisa menahan, ya kan? Nakut-nakutin, dan biasanya memang masyarakat tidak aware, publik tidak aware, dan banyak yang tidak paham. Akhirnya
Yang terjadilah, it will be, Dan kemudian diglorifikasi orang-orang yang kemudian tiba-tiba bilang kena 12 tahun dan 8 tahun. Jadi mudah sekali. Kalau itu kan ini kasusnya enggak, saya ngomong kasus yang di luarnya Tifa sama Roy ya. Itu sering kali terjadi seperti ini dan nggak ada orang teriak karena nggak menjadi perhatian publik. I see. Ketika ini kasus ini menjadi perhatian publik lalu seolah-olah bisa dilakukan seperti pola-pola yang biasa dilakukan oleh polisi-polisi, oknum-oknum polisi itu. Iya kita teriak dong. Karena ini kan tidak bisa seperti ini. Tuh, dengarkan Pak Imanuddin. Banyak yang tidak jadi yang bertanggung jawabnya kan dia kan sebagai Direskrimum. Oh iya. Tapi problematikanya adalah kadangkala mereka yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan jelas-jelas itu salah di dalam penyidikan malah dipromosikan. Iya. Jadi kasus yang saya katakanlah saya terlibat itu jelas-jelas sprindik juga berkali-kali 7 kali. Kan biasanya memang begitu. Kamu berani nggak ini kan? Iya. Berani. Orangnya malah dipromosikan. Iya, siap. Jangan-jangan itu juga ingin dipromosikan. Karena yang kemarin yang saya tangani itu dari direktur dipromosikan jadi Kapolda. Oke. Nah ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi ini berarti apa? Polisi benar-benar hanya menjadi instrumen. Kalau seperti itu, bukan pelindung dan pengayom masyarakat. Penegakan hukumnya lebih pada dia sebagai political engineering untuk orang yang pesanan dan tekanan ya, tunduk pada pesanan dan tekanan. Oke. Ini jelas-jelas yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang bukan mengautentikan, justru sebaliknya dia mengatakan palsu. Iya. Jadi cuma sudah nggak masuk akal. Kok bisa dipaksakan? Itu normanya nggak masuk akal ya, nggak juga sesuai. Kemudian tadi alur prosedur formalitasnya itu juga tidak menggunakan alat bukti yang benar. Itu. Dan ini ancaman hukumnya 12 tahun penjara, gila kan? Artinya kok bisa menggunakan pasal yang sewenang-wenang ini? Jadi, Prof, kami sudah sampaikan ini ke hadapan jaksa. Jadi kita punya dua kesempatan beraudiensi, satu dengan Kejaksaan Agung, yang kedua dengan Kejaksaan Tinggi. Kita presentasikan tuh problematik ya pasal 32 dan 35. Cuma memang materi Prof tadi belum tersampaikan. Nanti mungkin pada kesempatan lain. Oh, yang bentuk alat buktinya ya? Iya, Karena alat bukti itu yang paling alat buktinya penting. Apa nanti kita akan sampaikan lagi. Karena kita punya mission bahwa kasus ini tidak boleh disidangkan. Nanti akan terjadi peradilan sesat. Yang terjadi seperti itu. Gitu. Saya itu selama ini teriak sendirian. Dari dulu sama Anda aja kadang-kadang berbeda kan. Saya mengatakan bahwa problema utama undang-undang ITE bahkan mungkin juga undang-undang yang lain itu diimplementasi. Yaitu di penegakan hukumnya. Banyak oknum yang memang menegakkan hukum dengan cara yang salah. Tapi dibiarkan dan dibenarkan. Bahkan seolah-olah menjadi jurisprudensi bahwa biasanya seperti ini kan begitu kan. Ini kasus Tifa dan kasus Roy ini harus jadi pembelajaran bahwa tidak boleh lagi pasal yang tidak diperuntukkan untuk persoalan mengenai pencemaran nama baik. Sebenarnya kan pencemaran nama baik awalnya itu. Tiba-tiba dipakai pasal-pasal ITE yang pidananya tinggi hanya supaya bisa ditahan. Tapi kemudian berkebingungan karena apa? Karena kayaknya ada gerakan mau RJ, restoratif justice, ya kan? Yang bukti restoratif justice-nya sudah ada beberapa yang sudah mulai belok jadi restoratif justice. Tapi itu juga mereka kena pasal-pasal yang besar, yang tinggi-tinggi tadi kan, termasuk Resmond katakanlah gitu. Karena saya kena juga nih. Karena saya waktu jadi ahlinya mereka bertiga termasuk Resmond, saya lihat Resmond kena 32 dan 35 bahkan juga. 32 dan 35 itu paling kuat untuk respon malah. Memang. Karena dia sering sekali melakukan itu kan sebenarnya. Cuman itu pun tidak benar juga sebenarnya. Itu sebenarnya tidak benar ya. Tapi juga tidak bisa di RJ sebenarnya kalau pakai pasal itu. Karena kita tahu bahwa di KUHP yang baru RJ hanya boleh untuk kasus pidana yang maksimal 5 tahun. Ini 12 tahun. Sama 8 tahun gitu kan. Akhirnya kan undang-undang ini memang ditabrak-tabrak hanya untuk kepentingan pemesan. Dan itu berkali-kali. Gitu loh. Dan ini telanjang ini, bayangkan. Ibaratnya sudah diteriakin Jadi ini kayak orang maling, ketahuan, diteriakin rame-rame,
Tapi tetap juga nyolong. Gini, terus saya ini kan terlibat membuat undang-undang ini. Iya. Kalau sama saya nggak percaya, lu terus mau percaya sama siapa? Iya. Yang namanya pasal 32 itu memang larangan mengubah-ubah informasi elektronik, tapi yang dimiliki, yang disimpan atau katakanlah itu milik pribadi atau milik orang lain yang memang kalau diambil itu melanggar hukum gitu ya. Karena memang ITE itu untuk melindungi itu. Dan itu tidak bukan terjadi dan itu tidak relevan untuk ini, gitu. Tidak relevan. Jadi memang tragedi undang-undang ITE itu adalah sering sekali memang digunakan untuk kriminalisasi ya. Ya. Oke, kita dan killing the messenger. Ya, killing the messenger. Jadi karena ini saya sedikit Mas Refli, hampir sebagian besar kasus-kasus ITE itu di baliknya itu ada kasus-kasus besar. Oke. Misalnya, ada ITE, saya diminta untuk kenapa kamu seperti ini? Karena saya membongkar korupsi. Ternyata ITE-nya dipakai untuk nutupi korupsi. Untuk membungkam orang. Untuk membungkam chilling effect, menakut-nakuti. Ini mau membongkar identitas. Ya kan, kasus itu kan. Tapi belum selesai, identitasnya belum dibongkar, belum diadili, seolah-olah udah kena ITE-nya dulu, bahkan ITE yang tidak relevan. Ini kan namanya killing the messenger. Ini yang namanya chilling effect. Mau sampai kapan seperti ini? Ini bukan penegakan hukum, ini namanya seperti ini. Tapi ini adalah penyalahgunaan hukum. Kalau istilahnya itu adalah normalization of oppression by law. Jadi atau legal hegemony ya. Ini normalisasi penganiayaan dengan hukum, penzoliman dengan hukum gitu loh. Atau abuse of power lah, abuse of power. Nah ini yang justru bagi mereka yang paham dan ngerti dan apalagi punya hati nurani untuk keadilan harus teriak. Ini bukan persoalan Roy Suryo sama Tifa. Ini persoalan yang kalau saya ini terjadi di banyak tempat. Kebetulan ada Roy Suryo dan Tifa yang jadi perhatian umum sehingga lalu kita membedah. Tapi bagaimana dengan yang di daerah-daerah? Ya, yang tidak memiliki akses media misalnya. Itu saya tuh kasihan sekali pada orang yang di sana di Batam sana kena undang-undang ITE, ditahan 5 bulan, keluarganya kelimpungan. Hampir sama dengan tidak ada informasi elektronik yang informasi elektronik yang valid tadi nggak ada, tapi semua manipulatif. Tapi masyarakat kan pada diem, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini kasus Tifa dan Roy ini harus dipakai untuk apa? Untuk kita supaya jadi turning point, titik balik sama enlightenment masyarakat. Kalau ini masih dibiarkan gitu, berarti memang polisi dibiarkan atau katakanlah oknum-oknum polisi dibiarkan untuk memanfaatkan hukum ITE khususnya, mungkin juga hukum-hukum yang lain untuk melakukan tadi oppression atau penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Dan saya yakin ya Pak Prabowo harusnya paham tentang ini. Ini ada problema besar di kalangan kepolisian. Dia disumpah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kalau ini dibiarkan berarti ya memang kemarin yang tuntutan reformasi polisi ya berarti gagal. Gitu kan? Karena ini terus terang gini Mas. Pintu masuk hukum itu kan dari kepolisian dan kejaksaan. Tidak bisa diadili kalau tidak ada masuk dulu dari kepolisian atau kejaksaan. Pintu masuknya di sana. Orang silakan melapor, mengadu kan. Iya, pintunya kan di sana. Tapi clearing house-nya di penyidik kan. Di penyidik. Penyidik itu polisian atau kejaksaan kan begitu kan. Jadi hakim hebat pun tidak bisa membantu apapun kalau sudah disaring dulu yang masuk hanya sampah-sampah. Itu loh. Makanya kita harus ini reformasi nih pintu masuk ini kepolisian sama kejaksaan. Ya mudah-mudahan untuk kasusnya Roy dan Tifa kejaksaan masih tidak langsung P21, masih katakanlah P19. Karena tadi jelas kan bahwa informasi elektroniknya yang seperti apa? Valid atau tidak? Ada nggak ahli forensiknya itu membenarkan perubahan-perubahan itu? Misalnya dari digital forensik yang miliknya Kapolri yang ada di sana di Bogor di Madang. Jadi yang paling penting adalah
mereka jangan melihat formalitasnya saja ya. Oh ini udah ada ya, dibenarkan oleh saksi dan ahli dan lain sebagainya. Tapi substansi yang seperti yang Prof Henry katakan itu nggak ada sebenarnya. Jadi tidak ada informasi elektronik milik Pak Jokowi yang diutak-atik baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Iya. Intinya kan begitu kan. Atau kalau ada yang merasa, oh ini saya ngelaporin, udah diteliti belum yang pelapornya itu? Iya. Informasinya diotak-atik juga. Iya. Kalau enggak kan berarti kan siapa ini untuk apa? Jadi sekali lagi, Prof, untuk pasal 32 ayat 1 dan 35 ya, berdasarkan catatan kami itu memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Makanya harus banyak Pak Jokowi. Iya. Jadi yang lain itu pasal 160 KUHP Itu dan pasal 28 ayat 2. Nah, ini 28 ayat 2 kita ini kan. Kita bahas ya. Ya. Jadi untuk pasal 35 tadi ancaman hukumannya 12 tahun. Ya. Kemudian kita ke pasal yang ancamannya lebih rendah tetapi tetap saja nggak masuk akal. Bisa dipakai untuk nahan misalnya. Iya, yaitu pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang terbaru. Kalau tadi Undang-Undang ITE pertama yang belum diubah. Jadi kalau tadi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang 32 dan 35 tadi. Ini Undang-Undang ITE perubahan kesekian kalinya. Nomor 1 tahun 2024. Sebenarnya ketika dia masih dalam tahun 2019 itu sudah dinyatakan diganti dengan pasal KUHP. Tapi KUHP-nya itu 2023. Jadi pasal ini muncul lagi sekarang. Ya, karena itu problema hukum kita. Iya. KUHP itu berlaku 2026, tapi dibuatnya tahun 2023. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Sementara ITE-nya 2024. Padahal maksudnya menggantikan ITE. Oke. Kita tidak tahu bagaimana nanti jaksa menyelesaikan atau penyidik menyelesaikan ini, tetapi dalam surat itu masih tercantum pasal ini ya. Yeah. Oke. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Sekali lagi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya kasih latar belakang sedikit dengan pengaduan ini. Sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi melalui lawyernya tidak mengadukan pasal ini. Yang mengadukan pasal ini adalah Pradi Bersatu yang diwakili oleh Lecumanan. Mereka melaporkan 2 pasal, pasal 160 KUHP lama, penghasutan, dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 yang berisi ujaran kebencian. Dan 160-nya nggak masuk di Roy dan Tifa, tetapi masuk di klaster 1 Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadila. Tapi untuk pasal 28 ayat 2 masuk ke Tifa. Komentar Prof, apa masalah dengan pasal ini? Pertama, pasal ini itu oleh MK disebut sebagai delik material. Artinya betul-betul terbukti bahwa ada informasi elektronik yang didistribusikan oleh pelaku, oleh Dr. Tifa, ya, didistribusikan, ditransmisikan begitu kan, dan isinya itu memang menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian. Jadi mengajak apa? Mengajak membenci Pak Jokowi. Atas dasar apa? Atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Apakah seperti itu? Ini kontennya dulu nih, konten yang alat bukti pertama. Ya, setelah itu baru kemudian memunculkan akibat munculnya permusuhan kebencian pada orang yang dimaksud. Karena tadi delik material. Jadi itu nggak hanya formil aja. Jadi jadi nanti harus ada bukti bahwa
orang yang dulunya nggak benci menjadi benci. Gitu kan. Iya. Dan itu karena pengaruh dari ini, dari sebab akibat dari informasi perbuatannya Mas Roy sama Dr. Tifa. Begitu. Jadi ini menjadi jauh karena apa? Persoalannya Pak Jokowi itu bukan berbeda ras, bukan berbeda suku, dan tidak ada konten-konten yang menyerang karena terkait dengan kebencian suku, ras, antar golongan, kan begitu. Bahkan kalau kita spesifikan ke ijazah bukan ras. Apalagi ijazah bukan kebangsaan, bukan ada hubungannya dengan ras, kan gitu kan. Ini nggak relevan lagi. Ini irrelevan. Karena pasal ini sebenarnya dipakai untuk mereka-mereka yang memprovokasi supaya orang yang awalnya itu toleran dengan sesama bangsa Indonesia menjadi tidak toleran, menjadi memusuhi karena diprovokasi perbedaan sukunya. Kira-kira gitu kan. Kalau ada konflik di daerah konflik itulah. Daerah konflik. Atau yang kemarin ini baru saja ada yang muncul tentang kasus-kasus yang pakai agama-agama gitu kan itu agak dekat lah dengan ini. Tapi ini kan nggak ada urusannya dengan agama, dengan ras. Jadi ini juga irrelevan. Nah, kemarin itu dulu kan pakai SARA. Jadi semua suku bukan, agama enggak, ras bukan, tapi antar golongan yang didefinisikan secara lebar. Termasuk ini golongan polisi, golongan tentara, golongan politik juga. Apalah golongan politik macam-macam gitu. Dan akhirnya sekarang itu dibuang golongan itu dan dispesifik. Dari spesifikasi ini memang tidak ada satupun Dr. Tifa dan Mas Roy tidak pernah mempermasalahkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik gitu. Jadi ini irrelevan, nggak relevan, Prof ya? Iya, tidak relevan. Jadi kalau seandainya 3 pasal yang ancaman hukumnya 6, 8, 12 ini dikenakan untuk mendakwa Dr. Tifa dan Mas Roy, itu ngawur pastinya. Ngawur. Misalnya ya tiba-tiba P21 lalu ditahan. Itu jelas pakai pasal-pasal besar ini, berat ini. Karena kalau pasal yang pencemaran nama baik kan tidak bisa untuk nahan. Padahal yang paling make sense untuk diperdebatkan kan itu. Itu pun masih diperdebatkan diperdebatkan, tapi nggak bisa untuk nahan. Jadi kalau ada orang yang nyuruh tahan, berarti sama aja menggunakan pasal-pasal yang irrelevan ini. Dan sangat tidak relevan. Dengarkan Termul. Kalian bilang ditahan. Itu menggunakan pasal yang ngawur, yang irrelevan, yang tidak relevan. Dengarkan ini. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 dengan ancaman hukumannya mulai dari 6, 8 sampai 12 tahun penjara. Itu adalah pasal-pasal yang tidak relevan, irrelevan untuk digunakan dalam penersangkaan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Sehingga tuntutan untuk menahan Dr. Tifa dan Roy Suryo adalah tuntutan yang ilegal. Iya, karena pasal ini memang bukan untuk urusan pencemaran nama baik, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik, nggak ada hubungannya dengan persoalan orang curiga terhadap kepalsuan atau kebenaran ijazah, nggak ada hubungannya gitu loh pasal ini. Cuma memang karena ITE itu pasalnya sedikit. Pasal pidananya sedikit dan yang di atas 5 tahun itu jumlahnya hanya itu lalu dipakai gitu loh, dan terutama yang ujaran kebencian yang diewer-ewer ini. Padahal di KUHP baru 4 tahun ini. Pasal 28 ayat 2 KUHP baru udah menjadi 4 tahun. Jadi tetapi masalahnya tadi 2023 ini hidup lagi. Kalau yang 2024 itu ya. Tapi kalau pakai KUHP baru otomatis kan sebenarnya begini. Kan ada yang namanya lex favoreo, bahwa azas menggunakan yang paling menguntungkan atau juga paling ringan untuk terdakwa, itu azas hukum ya, supaya ultimum remedium, supaya pidana itu tidak mudah. Dalam konteks hukum itu kan memang ultimum remedium, pidana itu paling belakang gitu loh. Jangan dikit-dikit mau pidana, mau menjara. Ya harusnya lex favorio itu diterapkan juga oleh penyidik tuh sebenarnya ya. Jangan hanya kemudian dalam persidangan. Kalau dalam persidangan itu udah ditahan duluan orang. Padahal
Orang menahan orang yang tidak bersalah itu sehari pun tuh zalim ya. Jangankan bahkan bukan hanya menahan, sebenarnya mentersangkakan dalam waktu panjang. Iya, itu juga udah zalim gitu. Itu juga sudah melanggar HAM karena coba orang seperti Bu Tifa dan Roy ditersangkakan dalam hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, itu pasti mengganggu aktivitas dia dengan ancaman untuk ditahan sewaktu-waktu kan ditahan sewaktu-waktu. Dia padahal harus menyelesaikan sekolah doktornya misalnya begitu, kemudian harus ngajar, itu pasti yang dirugikan juga mahasiswanya yang tidak jadi diajar atau kata terganggu, sekaligus juga keluarganya dan sebagainya. Kalau tidak ada pasal-pasal yang mengancam untuk memenjarakan, sebenarnya lebih santai kan, tinggal dihadapi persidangan tapi tidak ada ancaman untuk ditahan. Ini kan yang dipakai ancaman untuk ditahan dan memang menjadi perbincangan kan akhirnya. Ini pola. Mohon maaf, ini pola yang saya temui di mana-mana. Bahwa polisi suka sekali pakai pasal-pasal yang di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Dan celakanya ya tadi itu di entertain sama penyidik ya, di entertain itu, dan di glamorizing sama kalonnya politik sama mereka yang mendukung. Mereka nggak pernah merasakan gimana kalau mereka nanti kena undang-undang ITE. Nanti kalau udah kena undang-undang ITE dengan pasal-pasal seperti itu baru teriak. Gitu loh. Saya mengingatkan ini kan semua orang bisa. Ini karena apa? Karena yang memesan hukum itu bisa politisi. Tapi juga bisa pengusaha yang terganggu. Saya menemukan itu ini konflik bisnis itu kemudian pakai ITE itu. Nah makanya akhirnya yang terjadi sekarang ini kan orang makin takut nih menyampaikan kebenaran. Makanya mudah-mudahan saja dengan kasusnya Tifa ini malah justru kita ingatkan ada keberanian, jadi supaya diluruskan kembali. Jangan sesuatu yang sudah menjadi perhatian publik seluruh Indonesia. Tapi penyidik atau penegak hukum menabrak. Kalau itu dilakukan itu pasti kontroversinya besar dan boleh dong saya kalau mengatakan kalau ini nanti sampai di P21 padahal sudah kita ingatkan dan nanti menjadi banyak ribut atau kontroversinya besar, jangan-jangan itu untuk pengalihan isu. Iya. Bahwa masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja dengan ekonomi yang sedang dengan dolar yang nggak turun-turun ini kan, ataupun juga harga-harga barang-barang naik, lalu orang dialihkan isunya dengan misalnya penahanan Roy dan Tifa misalnya, atau diadilinya mereka, itu pasti jadi isu yang menarik. Makanya Pak Prabowo tolong jangan sampai kasus ini seolah-olah menjadi pengalihan isu. Gitu. Karena kompetensi Prof. Henry adalah di Undang-Undang ITE, saya hanya ingin membatasi Undang-Undang ITE aja ya. Jadi biar ada ini, kita punya responsibility juga. Jadi pasal terakhir yang paling rendah, walaupun paling rendah tetap saja kita permasalahkan. Siapa bilang enak ditahan itu kan? Ini pasal 27A jungto pasal 45A ayat 4 Undang-Undang ITE yang 2024 juga. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, kemudian diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Apa yang salah, Prof, dengan pasal ini? Pertama, kalau sampai ada penahanan berarti salah kan, nggak boleh. Pasal ini kalau mau dipakai ya ini hanya maksimal 2 tahun, berarti nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Yang kedua, sebenarnya dikatakan mencemarkan nama baik itu ya buktinya adalah sudah terbukti bahwa kepalsuan itu salah. Kepalsuan dari katakanlah bukan Roy sering kadang-kadang ini jelas palsu. Itu ternyata tidak palsu. Berarti Roy menyampaikan informasi elektronik yang memang itu adalah menyerang kehormatan seorang, menuduh palsu dan ternyata tidak palsu kan begitu. Itu tapi harus dibuktikan dulu. Tapi kalau terkait dengan penelitian, ternyata Roy itu melakukan semacam penelitian, apapun namanya penelitian,
memang orang itu punya hak untuk meneliti. Iya. Dan peneliti itu bisa saja salah. Yang tidak boleh adalah peneliti itu bohong. Iya. Jadi ada niatan bohong. Iya. Tapi kalau salah kemudian penelitiannya ternyata keliru begitu ya, ya itu boleh-boleh saja. Karena penelitian itu memang batasan etikanya ya persoalan hanya jujur dan tidak jujur. Tapi kalau salah tidak, kan bisa saja meneliti itu salah. Pidana dan tidak pidana itu nggak ada itu. Nggak ada karena kecuali meneliti ada salah. niat jahat memang. Ya, iya, malah kalau pakai penelitian pakai proyeknya pemerintah salah nggak apa-apa. Yang penting administrasinya yang benar kan. Kalau yang kena pidana kalau salah administrasi gitu. Iya. Itu. Jadi kemudian juga memang secara umum ya, itu memang ada yang namanya orang-orang yang memiliki privilege atau absolute privilege, ya punya hak ya, punya hak. Itu tadi termasuk adalah profesi-profesi seperti wartawan, peneliti itu punya hak. Ya meneliti, menyampaikan hasil penelitiannya walaupun mungkin bisa salah. Oleh karena itu kemudian berikutnya adalah opini. Orang beropini walaupun opini menyakitkan, tidak menyenangkan, berbeda dengan kita sehingga kita mangkel begitu. Itu juga nggak bisa dipidana orang yang beropini yang berbeda itu. Ya karena memang negara demokrasi itu memberikan kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul kan begitu. Itu bagian dari ini. Kecuali kalau dia memang tadi sudah tahu salah, jadi masih menyerang kehormatannya. Jadi pasal 27A ini walaupun boleh dikatakan dari sekian pasal yang dipakai itu dia yang paling mendekati dalam artian diskusi ya. Make sense kalau didiskusikan, tapi itu pun juga tidak berarti bahwa mereka bersalah karena belum dibuktikan. Kecuali kalau Pak Jokowi berani, nih jasaku, silahkan semua orang boleh meneliti. Saya pasrahkan pada peneliti independen untuk melihat apa ini kebenarannya. Nah ternyata benar. Oke. Fotonya itu benar-benar fotonya Pak Jokowi misalnya begitu. Oke, bagaimana? Ini saya mewakili orang ya, bukan pendapat saya tentunya. Bagaimana dengan pernyataan orang? Kan ini sudah dibenarkan UGM, kan gitu. Iya. Ini sudah pernah dibenarkan oleh laboratorium forensik Bareskrim waktu diadukan di Bareskrim. Kemudian, ya udah, bagaimana? Pertama, UGM tidak pernah mengatakan bahwa udah asli, tapi UGM hanya mengatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM. Ya, itu. Jadi berbeda tentu saja. Yang kedua, UGM maupun Bareskrim itu bukan pengadilan. Oke. Jadi ini sudah menjadi isu besar, sudah menjadi persoalan hukum, maka yang menyelesaikannya harus pengadilan. Gitu loh, pengadilan yang independen. Ya, bagaimanapun juga kan kalau Universitas Gajah Mada atau UGM itu kan di bawah Dirjen Dikti ataupun Kemenristek Dikti ya, masih di bawah pemerintah. Jadi ya bukan mereka boleh aja menyampaikan itu, tapi bukan lalu itu sudah kata putus yang selesai. Tetap pengadilan. Kalau polisi dianggap sudah cukup, berarti ya sudah yang semuanya dinyatakan polisi nggak perlu ke pengadilan lagi. Polisi itu memang penyidik gitu loh. Penyidik kalau dia mengatakan ini udah benar, apakah lalu berhenti sudah? Kan tidak. Justru nanti harus dikontestasikan dengan bagaimana penasihat hukumnya, bagaimana fakta-fakta di pengadilan. Lagi-lagi memang harus diselesaikan di pengadilan. Tapi agak tricky kemarin ketika Dumas, ya, pengaduan masyarakat itu dihentikan di tingkat penyelidikan. Sehingga tidak bisa diperadilankan. Kan kalau misalnya berhentinya di tingkat penyidikan, bisa diperadilankan kan. Kalau ini nggak jelas ini barangnya apa. Ini yang bisa diperadilankan ya sprindik yang terakhir diperadilankan itu. Ya itu, maksudnya waktu Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa pengaduan dari TPUA itu, laporan Dumas TPUA itu mengenai dokumen palsu itu tidak terbukti. Yang 22 Mei press conference-nya yang kemudian Dirtipidumnya kemudian promosi juga setelah itu. Ya itulah bisa menghentikan kasus pidananya begitu. Makanya tadi saya katakan kalau ini tetap terus berlangsung seperti ini, justru kasus-kasus pesanan itu mempromosikan mereka-mereka yang ada di dalam persoalan hukum ini, quote and quote kriminalisasi atau rekayasa hukum ini lalu kemudian dipromosikan, maka betul-betul rusak penegakan hukum Indonesia.
Prof, ini satu challenge terakhir ya. Ini sikap kami, lawyer baik Dr. Tifa maupun Mas Roy adalah kami minta kasus ini dihentikan. Karena bagi kami, kalau ini masuk dalam peradilan, ya dalam masuk pengadilan, bukan masuk dalam pengadilan, bukan peradilan. Kalau ini masuk dalam pengadilan, maka pengadilannya itu bisa menjadi pengadilan yang sesat. Karena menggunakan pasal-pasal yang tidak bisa dikenakan sesungguhnya baik kepada Mas Roy maupun Dr. Tifa. Nah, saya membaca sesuatu berita yang menyenangkan itu. Nah, karena itu kami minta bahwa ini harus dihentikan. Soal teknis penghentian itu ya terserah lah, mau dikembalikan SPDP ya macam-macam lah. Nah, lalu orang kemudian, waduh jangan dong, karena nanti kita tidak tahu bagaimana ujung dari peristiwa ini, apakah ijazahnya palsu atau tidak. Kita mengatakan sidang Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bukanlah sidang untuk membuktikan ijazah, tapi sidang untuk mengkriminalisasikan mereka. Sementara benar tidaknya ijazah belum tentu akan ada di sidang ini, seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang diancam, bukan diancam lagi, dituntut 10 tahun penjara dan divonis 6 tahun penjara. Bayangkan dengan bukti-bukti yang sumir. Silakan Prof. Iya, kalau saya setuju itu dihentikan terkait dengan penggunaan pasal-pasal yang tidak relevan. Karena pasal 32, pasal 35, 28 ayat 2 itu nggak relevan. Nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Gitu loh. Itu memang layak untuk dihentikan. Tapi mengenai ijazah, memang kalau memang negara ini ingin melayani people's right to know, iya memang perlu dengan cara terserah, mau pakai di pengadilan atau mungkin dengan cara apa yang lain, dicari win-win solution. Ya memang publik itu ingin tahu. Karena apa? Karena dengan berlarut-larutnya kasus persoalan ijazah, di mana seolah-olah KPU Solo Surakarta meloloskan, KPU DKI meloloskan, KPU pusat meloloskan, seolah-olah kan ini kalau betul-betul tidak asli, misalnya tidak asli, berarti ada problem besar bangsa ini. Mereka tidak akurat di dalam memeriksa syarat-syarat administrasi seorang calon presiden, kan begitu. Negara macam apa ini kalau sampai calon presiden aja nggak akurat? Dan itu berarti apa? Kasus ini nggak ada kepastian hukum, gitu kan? Kemarin saya ketemu sama beberapa orang pengusaha, dia ini kita ini nggak dipercaya, kepastian hukum di Indonesia nggak dipercaya. Lah KPU aja ternyata urusan tentang calon presiden Republik Indonesia sampai sekarang aja nggak jelas kok. Benar tidaknya. Nah, oleh karenanya saya setuju kalau untuk terkait dengan tadi bahwa kasus-kasus pidana ITE yang nggak relevan itu dihentikan. Tapi mengenai persoalan ijazah ini atau tidak, ini memang harus ada way out untuk ini loh, memberikan perhatian kepada. Saya mengusulkan ini. Berapa kali saya sampaikan sebagai pendapat pribadi. Jadi penyelesaiannya untuk sementara out of the court. Jadi di luar pengadilan, yaitu dibuat tim independen untuk meneliti ijazah sekaligus latar belakang Pak Jokowi. Karena ternyata dalam perjalanan kami, ternyata latar belakangnya juga patut ditanyakan. Itulah makanya yang penting itu adalah bahwa negara ini nggak boleh untuk main-main. Jadi kalau orang sudah menjadi calon itu ya harus jelas latar belakangnya. Jangan malah seolah-olah itu ditutupi karena atas nama apapun atau atas nama mendem jerum misalnya begitu. Tidak bisa. Ini kan karena ini problema administrasi Indonesia ini bisa dipercaya enggak? Ini terkait dengan perbaikan good governance dan clean governance gitu ya, termasuk dalam konteks politik. Nah, kalau seperti ini dibiarkan, maka ya logis kalau manipulasi dalam dunia politik itu memang
banyak terjadi dan dibiarkan. Oleh karena itu ini yang tidak boleh. Saya setuju saja pakai bagaimana mencari way out-nya atau katakanlah pakai tim independen di luar litigasi. Boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau mau litigasi terus ya silahkan gitu. Tapi kayaknya Pak Jokowi nggak mau kalau pakai litigasi. Saya menangkap beliau menghindari itu. Makanya lalu kenapa dia mendukung yang RJ kan? Itu bahkan dan nanti khawatirnya ketika pengadilan tidak independen, yang disasar itu bukan pembuktian ijazah lagi, tetapi hanya sekadar ingin menghukum Dr. Tifa dan itu yang harus dihentikan. Itu karena nggak relevan. Sejak awal nggak relevan. Apalagi sampai hukumannya tiba-tiba nggak karu-karuan. Seperti Gus Nur Bambang Tri diancam hukuman 10 tahun penjara, ternyata tuntutannya 10 tahun juga. Yang undang-undang nomor 1 tahun 146 pasal 14 ayat 1 itu yang kemudian berubah di undang-undang ITE menjadi pasal 28 ayat 3 di ITE yang baru. Itu tentang menyebarkan berita bohong, dan padahal undang-undang itu sudah dicabut MK kemudian kan, artinya kan dari awal orang melakukan pendakwaan berdasarkan undang-undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional, artinya dari awal kan patut diduga itu nggak relevan sudah. Oke. Closing statement, Prof. Iya, closing statement saya adalah bahwa pertama kasus-kasus seperti ITE ini seringkali dipakai untuk menutupi kasus besar yang lebih besar daripada ITE. Makanya jangan mudah terperdaya. Oh, ITE, lihat di belakangnya kenapa dia dikenakan ITE. Biasanya untuk melindungi kekuatan orang besar atau melindungi ada perbuatan-perbuatan yang memang terkait dengan banyak orang, korupsi besar gitu ya. Kalau korupsi kecil malah enggak kena ITE. Biasanya korupsi kecil itu ya kena KPK lah, KPK berani. Korupsi yang besar belum tentu gitu. Yang berikutnya yang kedua adalah bahwa persoalan ini adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara ini, oleh presiden. Presiden harus turun tangan, harus aware, jangan dibiarkan karena korbannya bukan hanya mereka-mereka yang menjadi tersangka, korbannya Indonesia, nama baik Indonesia. Jadi ketawaan orang kalau ini presiden kita ternyata punya masalah kasus ijazah dan sebagainya. Belum lagi nanti terkait dengan anaknya yang juga hampir sama. Jadi ini pelajaran besar. Saatnya Pak Presiden Prabowo atas nama Solus Populi Suprema Lex, bahwa kepentingan terbesar, hukum tertinggi itu adalah kepentingan rakyat, yaitu rakyat supaya mereka aman gitu ya. Keamanan rakyat itu. Jadi supaya tidak ribut, tidak konflik dan sebagainya. Ini kan masih konflik-konflik kan masih terjadi. Belum lagi masih pendukung-pendukungnya masih kuat gitu kan. Ini maka memang harus ada solusi, dan solusinya mau tidak mau harus negara. Negara adalah presiden gitu. Ya, sobat era sekalian ya, jelas bahwa dari awal kasus ini dipaksakan dan memang untuk menutupi, bukan membuktikan bahwa ada kasus yang lebih besar, yaitu soal dokumen Pak Jokowi. Dokumen ijazahnya yang diduga palsu. Dan berdasarkan, kalau saya Prof, berdasarkan keterlibatan saya dalam kasus ini, saya makin lama makin yakin bahwa itu memang palsu. Kenapa? Tentu ada ukurannya. Paling gampang adalah pernyataan dari Leo Tolstoy yang dikutip Akbar Faisal di Twitter. Kebenaran itu lurus, jujur dan lurus. Tapi kalau kebohongan itu belok-belok, berliku-liku. Nah, Anda tahu kan, ketika kasus ini belok-belok, berliku-liku, berlama-lama dan lain sebagainya, padahal harusnya mudah untuk membuktikannya, maka disitulah ungkapan Leo Tolstoy itu menemukan pembenarannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan didengarkan oleh sekarang bolanya di kejaksaan. Didengarkan oleh baik itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang barangkali nanti disuruh untuk melakukan eksekusi pengadilannya. Tetapi apapun itu ya, kita terus berjuang untuk kebenaran ini. Karena jangan sampai kemudian orang yang tidak bersalah itu dihukum. Padahal dalam ungkapan hukum kan
membebaskan 1000 orang yang bersalah Itu lebih baik. itu lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Bayangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia.